ini adalah ini flashback kita pada masa Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, Anda mungkin belum lahir, saya sudah lahir dan sudah sekolah SD waktu itu, dan waktu 98 juga saya sudah mulai kuliah waktu peruntuk Presiden Soeharto. Suka atau tidak suka Anda, simpati atau tidak simpati saudara mahasiswa, memang pertanian itu maju pada masa beliau. Kita swasembada pangan diakui oleh dunia. Sekarang kata swasembada pangan itu telah tinggal nama saja. Kita sekarang adalah pengimpor pangan. Beras kita impor, jagung kita impor, kedelai kita impor, susu kita impor. Bahkan kita dikatakan sebagai negara kepulauan pun, Kepulauan Republik Indonesia, yang banyak lautnya mengandung garam, garam pun kita impor. Karena alasan politik atau segala macam, tapi kita mengimpor garam. Sebagai mahasiswa pertanian, kita saudara mempunyai beban yang tugas mulia untuk mengembalikan Indonesia ini kepada swasembada pangan. Anda menjadi seorang pahlawan. Peluang bagi Anda untuk menjadi seorang heroes di Republik Indonesia ini. Sebetulnya bila kita bicara tentang pertanian dan pangan, maka kita akan mengenang bahwa ini adalah salah satu contoh produk pertanian susu di negara Belanda. Kalau orang bicara tentang pertanian, maka orang di Belanda itu mulai terbayang. Ini produk pertanian, susu dirubah menjadi keju. Hingga orang berpikir kemakmuran tentang pertanian, maka di situ ada makanan enak. Tetapi saudara sekarang sebagai mahasiswa pertanian, apa Anda pikirkan? Kalau boleh bertanya dan jujur. Oh, saya mahasiswa pertanian, tapi yang terbayang di pikiranmu, saya adalah mahasiswa yang lebih rendah daripada mahasiswa anak kedokteran. Atau lebih rendah dari mahasiswa teknik. Atau lebih rendah dari mahasiswa yang lain-lain kesehatannya. Itu adalah saya. Tapi dengan presentasi ini saya sudah sadar bahwa sekarang Anda adalah hero. Bukan lebih rendah daripada mahasiswa lainnya. Karena keutuhan negara kita ini berada di tangan saudara. Mahasiswa yang saya banggakan. Terutama mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Lalu, mengapa kok pendidikan kita ini kok rendah? Kok desa tenaga kerjanya rendah? Ternyata, saya pernah di Belanda, di Jepang, kurang lebih 4 tahun melihat. Kurikulum kita, cara belajar kita, segala macamnya kita sama. Indonesia dengan sana, mata kuliah sama, kurikulum sama, cara mengajar kuliah sama. Tetapi, mengapa juga kurikulum kita kebangsaan ini sama sebetulnya dengan kurikulum di luar negeri, tetapi kita masih belum juga maju. Saya renungkan, Anda coba renungkan. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah pada diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Bagaimana kita mengolah ilmu yang telah diberikan oleh dosen kita, guru kita di sekolah setelah tamat di perguruan tinggi ini. Karena perguruan tinggi ini tidak memberikan Anda pekerjaan, tetapi dia hanya mentransfer, memberikan Anda ilmu. Selanjutnya tergantung kepada mahasiswa atau mahasiswi sekalian. Percaya diri untuk mengolah ilmu itu setelah Anda tamat. Percaya Anda dengan ilmu yang telah diberikan itu. Mengapa Anda tidak percaya? Kalau ditengok orang Jepang, karena satu kelebihan mereka, disiplin, menghormati guru. Bertemu dengan pagi hari sama seperti semut. Merunduk menghormati dosennya, menghormati gurunya. Begitu dia menghargai dan menghormati guru. Sehingga apa? Kita lihat pada masa lalu, pada zaman ada cerita bahwa seorang yang belajar ilmu Islam, dia itu merasa tidak senang melihat gurunya. Maka, satu
pelajaran itu yang menghafal Al-Quran, dia tidak pernah bisa hafal. Kenapa? Karena dia tidak senang pada gurunya. Di dalam hati dicemooh segala macam, guru tidak hebat. Maka ilmu itu tidak ikhlas datang kepada saudara. Akhirnya saudara tamat dengan membawa ilmu, tidak bisa mengolahnya, dan jadilah Anda pengangguran tingkat tinggi. Dan itu terbukti sekarang. Bagaimana yang merampas pekerjaan itu banyak di negara ini, tapi Anda tidak dapat untuk bekerja. Tapi diambil oleh orang dari luar. Ini kenyataan. Jadi mulailah Anda untuk mengolah ilmu setelah Anda tamat ini. Mulailah percaya Anda tamat dari Harvard University, dari tamat dari Cambridge University, tamat dari universitas luar negeri yang manapun. Intinya perguruan tinggi ini tidak pernah menjanjikan memberikan pekerjaan kepada saudara, kepada mahasiswanya. Tapi perguruan tinggi hanya berperan memberikan bekal ilmu selanjutnya saat Anda telah tamat untuk mengolahnya. Mau Anda jadikan apa? Anda mau jadikan tidur saja bantal ijazah, itu terserah kepada Anda. Karena itu, hormati gurumu, cintai pelajaranmu, nikmati ilmu pengetahuan itu. Dan jangan lupa, jangan pernah mengharapkan satu gaji yang tinggi, tapi berpikirlah untuk mengadakan ilmu kembali ke desamu, bangun desamu, karena titik lemahnya di sana. Anda sudah perguruan tinggi, jangan pergi ke kota yang lain, kembali ke desamu, bangun pertanian di situ. Ini sangat mudah sekali. Hitung-hitung sederhananya. Tamat Anda kuliah, abdikan ilmu tanpa pamrih ke desamu. Tuhan akan berikan kamu nanti jalan untuk hidup yang lebih bahagia. Cara logika sederhana begini saja. Sekarang untuk menjadi anggota dewan, orang memberikan uang miliaran, tapi Anda kembali dengan ilmu di sana, benda yang gratis, 3 tahun, 4 tahun Anda di sana, mengabdikan ilmu secara gratis kepada masyarakatmu. Tidak bisa Anda mengumpulkan 1.500 suara. Pas 4 tahun lagi Anda ikut menjadi legislatif. Jenjang tinggi itu. Bisa. Kalau Anda tidak bisa, ya jadilah pekerja, buruh ke tempat lain. Itu peluang sederhana saja. Segera logikanya. Tuhan akan menjadikan Anda nanti anggota Dewan Legislatif yang tinggi gajinya. Abdikan ilmu 4 tahun di sana, tanpa pamrih. Masyarakat, segala macam luar kampung akan mengidolakanmu. Anda akan dipilihnya. Orang yang pakai uang, Anda pakai jasa dari sekarang. Pasti bisa. Selanjutnya kita tengok, Anda sekarang berada di, saudara mahasiswa dan masih berada pada perguruan tinggi, politeknik, atau khususnya politeknik dan Payakumbuh. Kita flashback bahwa yang pertama sekali dulu mendirikan perguruan tinggi ini adalah yang bernama orangnya Plato. Pendiri perguruan tinggi pertama sekali di dunia. Kampus pertama di dunia itu adalah berada di bawah pohon zaitun ini. Ini ada gambar dari pohon zaitun. Sinilah kampus pertama kali di dunia. Kampus pertama kali di dunia itu tidak terletak kepada gedung yang tinggi, bagus, menjulang tinggi. Tapi di bawah sebatang pohon zaitun. Di sanalah Plato mengajar, memanggil mahasiswanya. Di sana konsep dasarnya adalah mengajar berdasarkan logika waktu itu. Atau ilmu geometri. Itu makanya di awal pasal kamu masuk pada dunia mengapa. Karena kunci dari kata logika itu adalah why. Menjawab kata mengapa, dosite, nande dalam bahasa Jepang. Mengapa seperti ini? Anda seperti mengapa Anda masuk ke politeknik ini? Hanya untuk menyenangkan hati orang tua? Hanya malu kata di kampung tidak kuliah? Mulailah Anda perbaiki. Mengapa Anda masuk ke politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh? Karena di sini kita politeknik ini mulai belajar tentang berdasarkan logika. Dengan ilmu geometri atau ilmu matematika, itulah ilmu pertama yang diajarkan universitas dahulu oleh Plato. Apa kata Plato waktu dia mengajar kepada murid-muridnya? Barang siapa yang tidak tahu ilmu geometri, maka keluarlah. Ilmu geometri itu kalau sekarang ilmu matematika. Itulah makan setiap Anda masuk perguruan tinggi ini, Anda dites matematika selalu. Masuk akabri, masuk polisi, masuk satpam, masuk apapun, pasti ada tes matematika. Kenapa?
matematikanya bagus, maka kuliahnya pasti bagus. Kalau tidak, Anda nilainya bagus, sudah masuk perguruan tinggi itu artinya karena Anda malas saja. Karena secara fakta Anda sudah lulus matematika. Makanya Anda diterima di sini. Tapi nilaimu 2,2 sekian, IP-nya itu bukan karena kamu bodoh, karena kamu malas saja. Mahasiswa dan mahasiswa yang saya cinta. Mahasiswa dan mahasiswi yang dihormati, maka ini adalah gambar tanah, gambar saudara lagi wisuda, dan pepatah itu mengatakan tanah Indonesia ini adalah tanah sangat subur. Tongkat dilempar ke atas atap akan menjadi tanaman. Terutama tongkatnya adalah dari ubi kayu. Tanah yang subur ini, mahasiswa-mahasiswa yang terhormat, di kampung yang subur itu, di seluruh Indonesia yang subur ini, apabila tidak dikelola oleh anak-anak lokal. Siapa anak-anak lokal? Kamu, kampungmu sendiri, itu maka balik lagi ke kampungmu. Maka lagu Indonesia Raya yang subur, makmur, itu hanya tinggal nyanyian belaka. Kamulah, mahasiswa yang saya cinta, mahasiswa ini menjadi tugasmu membuat lagu itu menjadi kenyataan. Contoh sekarang Anda tengok, investor masuk membangun kampungmu, menjadi kebun kelapa sawit, hutanan dulu bagus, sekarang jadi kelapa sawit. Air laut jernih sekarang tidak ada lagi. Limbahnya malah dibuang ke laut atau ke sungaimu. Segala sekarang menjadi susah, air harus dibeli. Udara pun yang sejuk tidak ada lagi. Karena dia bukan orang dari kampung, bukan orang lokal dia. Dia hanya berpikir ekonomi, untung sebesar-besarnya, modal sedikit-dikitnya. Karena nggak akan peduli, makanya harus kamulah yang balik lagi untuk bangun kampung. Karena kamu yang tahu. Karena kamu punya rasa cinta. Kalau kampung merusak, ini tanah lahir saya. Sekarang investor yang punya kampung saya itu dari Malaysia, bukan kampung dia, Indonesia ini. Hancur-hancur lah. Maka harus kamu yang membangun Indonesia ini.